Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Pemirsa, masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal pertama di 2024 dan tampaknya ini masih menjadi penggerak untuk beberapa saham atau emiten tertentu. Di mana pemirsa PT Merdeka Baterai Material atau MBMA mencatatkan kinerja impresif di kuartal pertama di 2024. Di mana Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih dari sebelumnya masih mencatatkan rugi bersih di kuartal pertama di 2023. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Battery Materials atau MBMA mencatatkan laba bersih sebesar 3,66 juta dolar Amerika. Raihan ini berbanding terbalik dari periode kuartal 1 2023 yang justru menelan kerugian 7 juta dolar Amerika. Sementara total pendapatan usaha melesat 211,23% year on year menjadi 444,2 juta dolar Amerika dari periode yang sama tahun sebelumnya di 142,7 juta dolar Amerika. Total pendapatan tersebut ditopang oleh berbagai produk olahan nikel pig iron dari pihak ketiga 239,02 juta dolar Amerika, nikel matte 196,9 juta dolar Amerika, dan biji nikel limonit 8,24 juta dolar Amerika. Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan juga naik menjadi 426,35 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 130,89 juta dolar Amerika. Di tengah kenaikan beban pokok, laba kotor naik menjadi 17,86 juta dolar Amerika dari yang sebelumnya 11,83 juta dolar Amerika. Laba usaha juga meningkat menjadi 10,48 juta dolar Amerika dari 5,89 juta dolar Amerika di kuartal 1 2023. Sementara itu, total jumlah aset MBMA hingga akhir Maret 2024 tercatat 3,3 miliar dolar Amerika, jumlah liabilitas 960,1 juta dolar Amerika, dan ekuitas sebesar 2,34 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dari perkembangan fundamental perseroan, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham MBMA justru tertekan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Tampaknya para pelaku pasar sudah melakukan atau sudah memperkirakan sebelumnya karena secara teknikal saham MBMA dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini yang justru melemah di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, posisi penutupan di perdagangan di hari sebelumnya, tepatnya di posisi 3 Juni, MBMA masih diperdagangkan di Rp725 per sahamnya. Pada pukul 9, dibuka melemah di 710 dan posisi yang sama di 9.50 waktu Indonesia Barat dan semakin tertekan hingga ke 11.30 waktu Indonesia Barat, di mana ini merupakan level terendah intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pembukaan sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terbatas untuk posisi dari MBMA. Saya juga akan sampaikan bagaimana updatean terakhir untuk MBMA di beberapa menit jelang penutupan. Tekanan dalam tampaknya masih terus berlanjut, bahkan melemah di 8,28% di Rp665 per sahamnya. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham MBMA dalam beberapa bulan terakhir sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, namun di 2 bulan terakhir MBMA sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, meskipun hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pasca rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024. Di perdagangan awal tahun 22 Januari, tepatnya di penghujung Januari, masih diperdagangkan di Rp690 per saham, 2 Februari di 700-an, sementara di 20 Maret ini mengalami tekanan yang cukup hebat pemirsa, bahkan menembus ke level terendahnya intraday dalam 6 bulan terakhir di Rp480 per saham. April mencoba bangkit ke level 500-an kembali, 29 Mei di 673. Sementara secara intraday di perdagangan Mei dan Juni sempat sebelumnya menembus ke level 725 sebelum perdagangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 695 dan 665. 725 merupakan level tertinggi secara year to date untuk MBMA, yang mana hari ini akhirnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa.
Kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya sudah berada di 313,72 kali, PSR-nya di 2,67 kali, PBV-nya di 3,09 kali, sementara PCFR-nya di 30,93 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.